Tes, wih, kerasnya ini suaranya. Baru ini. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat yang ke-31. Betul Pak Haji Muslimin? Ali Imran 31. Berapa? 16. Belum selesai ya? Wih, jauhnya 16. Oh iya, bacanya kemarin sampai 15, tapi keterangannya tidak sampai ya. Berarti sekarang alladzina ini. Kalau keterangan kemarin sampai ayat berapa itu Pak Haji? 16 itu alladzina yaquluna rabbana. Itu. Bacanya berapa? Pembahasannya sampai 14 kemarin. Oh. Hah? 14 belum sempat. Oh iya. Berarti bacanya dari 14 saja ya. Bolehlah baca dari 14 sampai 15. Ya, Ali Imran ayat yang ke-14 sama 15 dulu, 2 ayat. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi syahwati minan nisa'i wal banin
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Zuyina dijadikan indah atau dihiasi, linnasi bagi manusia, hubus syahwat cinta syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah apa-apa yang disukai oleh nafsu, itu namanya syahwat. Ya. Apa-apa yang disukai oleh nafsu, itu namanya syahwat. Ya. Maka seperti hewan juga diberi syahwat ya. Kalau hewan itu syahwatnya dua, makan, minum, tidur, kawin ya. Nah, itu hewan punya syahwat. Jadi kalau hewan itu syahwatnya perut dan bawah perut ya. Nah, manusia juga sama, diberi syahwat perut dan juga bawah perut juga manusia. Tapi lebih dari itu. Ya, zuyina, makanya ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri pembesar, ada yang mengatakan Zulaikhah, itu kan, nah itu juga karena syahwat. Ya, jadi memang seperti itu. Nah, kalau tidak ada syahwat berarti ya tidak normal ya, tidak normal, karena manusia itu punya syahwat. Ya, orang kalau 3 hari 3 malam tidak tidur malah tidak normal, ya kan? Tidak ada apa namanya? Nah, justru malah sakit dia. Sakit. Ada kan orang yang seperti itu. Ada dulu teman saya itu sampai berbulan-bulan itu tidak bisa tidur kalau malam. Kasihan juga. Ya, tersiksa. Ya, zuyyina linnasi hubus syahwat, dijadikan indah bagi manusia, yaitu apa? Cinta syahwat. Ya, apalagi kalau lihat uang ya. Nah, uang merah lagi ya. Nah, tuh. Kalau laki-laki ya syahwatnya lihat wanita. Syahwat. Zayyanahullah, siapa yang menjadikan indah syahwat itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memang menjadikan indah itu ya Allah. Ya. Dan juga siapa? Setan juga. Nah, cuman kalau setan itu menghiasi sesuatu yang haram, dihiasi menjadi indah. Sesuatu yang dilarang itu jadikan indah, sehingga apa? Orang tidak peduli, yang penting dia rasakan. Nah, syahwat kepada minuman keras, syahwat kepada zina, ya kan? Syahwat kepada apa lagi? Harta,
Nah, itu memang syahwat. Allah juga menjadikan itu semua, tapi lewat jalan yang halal kalau Allah ya. Makanya bedanya nikah dengan zina, bedanya apa? Kalau nikah itu ada akad, ya kan? Ada saksi. Kalau zina langsung tidak ada akad. Oh, akadnya ada kadang-kadang ya, akad berapa harganya kan begitu, itu akad kan, jual beli. Nah, akadnya ada. Tapi kan walinya tidak ada. Nah, saksi kadang-kadang ada saksi kan. Nah, saksi. Mungkin saksinya siapa? Temennya atau siapa namanya yang carikan memucikarinya itu sebagai saksi. Tapi kan walinya tidak ada kan. Hanya tidak ada. Makanya ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan sungguh seseorang itu menyalurkan hasrat kalian itu kepada istrinya dapat pahala. Dapat pahala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala kalau menyalurkan nafsunya kepada istri? Ya, ia dapat pahala. Karena apa? Bagaimana kalau ia salurkan syahwatnya kepada selain istri? Berdosa enggak? Dosa. Ya, karena bukan kepada istri. Ya, maka bedanya adalah yaitu ya sama-sama melakukan hubungan antar laki-laki dan perempuan, tapi yang satu halal, yang satu haram. Yang satu nikah itu halal, yang satu haram itu berdosa. Ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah bagi manusia cinta kepada syahwat. Ibtilaan itu sebagai ujian baik dari Allah maupun dari setan. Nah, setan itu menghias-hias. Sehingga ada istilah kalau di Jawa itu apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, kan begitu. Itu setan itu kan, setan. Ya, sehingga ya terjadi perselingkuhan dan perzinaan. Zina. Nah, apa ini? Yang dijadikan indah pertama, minan nisa dari perempuan. Nah, betul nih. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah bagi manusia cinta kepada syahwat. Yang pertama, minan nisa, syahwat terhadap wanita. Minan nisa, maka fitnah yang besar itu ya fitnah wanita. Fitnah Bani Israel yang besar itu juga wanita. Makanya setan itu sebenarnya sudah berputus asa untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalau hambaku berbuat dosa, maka kemudian dia datang kepadaku bertaubat dan minta ampun, aku akan ampuni dia walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Akhirnya setan itu putus asa dengar ini. Percuma kita goda manusia. Sudah kita goda siang malam, judi, tapi dia bertobat, diampuni, kita gagal lagi. Ya. Maka kemudian setan iblis itu juga menyebar tentara-tentaranya. Kemudian iblis, ada setan datang lapor, saya sudah membujuk orang ini melakukan pencurian, itu belum apa-apa. Saya sudah menggoda manusia mabuk, belum apa-apa. Sampai kemudian datang setan, saya berhasil menggoda manusia suami istri sehingga dia bercerai, baru dia mendapatkan penghormatan. Ini yang berhasil. Ya. Nah, biasanya juga karena apa? Perceraian itu juga biasanya karena ada wanita, ya. Istilahnya sekarang ada pil dan ada wil gitu ya. Nah, itu. Minanisa yaitu dari perempuan. Bahkan ahli-ahli ibadah zaman dulu juga jatuh karena perempuan. Ya kan? Perempuan. Kan ada kisahnya itu di apa ya? Kisah-kisah talbis iblis dia. Sehingga ada satu kisah diceritakan ada 3 bersaudara. Kemudian 3 bersaudara ini mau pergi berjihad. Tapi sayangnya dia punya adik perempuan. Kalau kita berjihad, adik ini mau ditaruh di mana? Perempuan ini. Bingung mereka. Iblis datang kepada
saudara-saudara laki-laki ini, titipkan saja adik perempuanmu kepada seorang rohib ahli ibadah, aman. Nah, dia kan ahli ibadah, ahli masjid, ya kan? Ya aman, sudah dijamin kan begitu. Nah akhirnya betul, dibawalah adiknya ini, yang perempuan ini ke abid ahli ibadah. Awalnya nolak, ya tapi karena apa? Ya karena bagaimana caranya, akhirnya diterima, ya sudah. Akhirnya pun diterima perempuan ini, diterima, kemudian ditempatkan di satu tempat sendiri, berpisah dengan abid ini. Jadi setiap kali abid ini ngantar makanan, pintu diketuk, bawa makanan, setelah makanannya ditaruh di depan pintu, diketuk pintunya. Nanti dia pulang, nanti gadis itu ngambil. Nah gitu terus, ya berlangsung sehari 2 hari. Pelan-pelan iblis datangi ahli ibadah lagi. Kasihan tuh, saudara-saudaranya pergi, dia kan kesepian, tidak ada orang diajak ngobrol. Sudahlah, kalau nanti pas ngantar makanan ke sana, tidak usah pulang dulu, diajak ngobrol. Dia kan kepengen ngobrol juga. Nah akhirnya betul, setelah itu abid itu bawa makanan ke sana. Dia tidak langsung pulang seperti biasa, diajak ngobrol, ya kan? Menghibur. Ya, kan lagi kesepian. Nah, terus lanjut itu ngobrol berlangsung lama. Ya, akhirnya apa? Terjadi perzinahan. Ya. Begitu terjadi perzinahan, ini ahli ibadah itu bingung. Gimana nanti kalau saudara-saudaranya pulang? Di mana nanti kalau dia hamil kemudian melahirkan? Nama saya pasti tercoreng, nama saya pasti rusak. Iblis datang lagi, gampang dibunuh, selesai. Nanti kalau saudaranya pulang bilang dia sakit. Nah, itu setan seperti itu, pelan-pelan. Ya, setan itu sabar. Setan itu sabar dalam membujuk, itu betul-betul sabar. Tidak sehari 2 hari, bisa bertahun-tahun. Ya, sampai terjadi perzinahan, bukan zina membunuh juga. Ya. Mungkin sudah tahu kisahnya ya, akhirnya gimana ya? Sudah pernah tahu. Ya, memang dijadikan indah bagi manusia itu, pertama syahwat terhadap minan nisa, perempuan. Kemudian wal banin, dan juga anak, cinta kepada anak, syahwat kepada anak. Apa ini maksudnya kalau cinta kepada anak ini? Ya bisa berbangga-bangga dengan anak. Oh lihat anakku. Ya berbangga-bangga dengan anak. Ya apalagi kalau anaknya sukses. Ya, apalagi kalau zaman dulu ukuran orang itu mulia kan kalau punya anak laki-laki, ya, laki-laki. Kalau sekarang kan anak laki-laki, perempuan juga sama. Wal banin, ya. Makanya kemudian yang selanjutnya syahwat terhadap qanatir, yaitu harta yang banyak. Berbangga-bangga dengan harta. Berbangga-bangga dengan rumah, berbangga-bangga dengan tanah, berbangga-bangga dengan kendaraan. Ya. Kambing. Sekarang ya kalau kambing, zaman dulu kambing sama unta. Ya. Kalau dulu kaya itu punya kambing banyak itu. Ya, dan memang itu indah semua kan, indah semua itu. Ya, kita juga bangun rumah bagus, ya kan, beli kendaraan juga yang bagus, memang seperti itu. Ya, kemudian al-qanatir, harta yang banyak yang dikumpulkan minaz zahab, dari emas, wal fiddah, dan juga perak, wal khailil musawwamah, kemudian juga kuda tunggangan. Khail kalau zaman dulu kan kuda tunggangan, sekarang apa tunggangan kita?
Ya, motor, mobil bisa kan? Nah, siapa yang tidak suka dengan mobil? Nah, siapa yang tidak kepengin punya mobil? Ya, iya kan? Kepengin tapi tidak punya uang. Ya. Ya. Hah? Ya, mobil. Ya. Ya, kalau dulu kuda, ya, sekarang kendaraan. Ya. Kemudian wal an'am, binatang ternak. Nah, tadi ada onta, ada sapi, ada kambing. Apa? Domba. Tapi kalau sekarang di kita itu jarang orang ternak domba, jarang ya, karena tempatnya juga tidak ada. Kalau di yang punya tempat padang luas tuh dombanya kadang-kadang banyak ya. Di negara Selandia Baru itu kan tanah lapangnya tuh padangnya rumput itu luas, sehingga pelihara sapi domba itu luas tempatnya. Ya. Ada itu kisahnya orang Indonesia, orang mana? Madura atau di mana ya? Yang di Jepang atau Selandia Baru itu. Dia punya kebun di sana. Ya, itu. Wal hars, kalau hars itu adalah tanaman. Ya, kalau tanaman dulu kan apa? Korma ya. Korma. Kalau sekarang tanaman di sini yang harganya mahal ya apa? Kayak sawit. Sawit. Kopi. Kopi di mana? Di Sulawesi kali ya. Sumatera ya. Nah, hars itu tanaman. Ya. Zalika al-mazkur, semua itu yang disebutkan ini mataul hayatid dunya, itu adalah kesenangan kehidupan dunia, bisa dinikmati. Ya. Apalagi kalau sudah tua pensiun itu kepinginnya apa? Di kebun ya. Tapi kalau di luar negeri itu orang pensiun itu beda dengan Indonesia. Orang Indonesia itu guru tuh berapa? 55, 58 sudah pensiun ya. Kalau di luar negeri itu enggak ada pensiun. Orang-orang tua itu masih bekerja. Kayak di Singapura orang tua itu masih, kalau ingin mau makan enggak, ya cuci piring, cuci apa dan sebagainya. Ya. Jadi usianya malah panjang-panjang. Benar atau enggak, tapi sering kita lihat kalau orang Indonesia itu habis pensiun. Ya betul. Itu. Makanya kan ada ya, apa namanya, kayak pelatihan atau apa ya, sebelum pensiun itu ya. Ada. Untuk mengelola uang itu kan. Mengelola uang itu. Mengelola uang nanti untuk apa kan begitu. Tapi memang Rasulullah aja enggak ada pensiun juga kan. Rasulullah itu tidak ada pensiun juga dakwahnya. Bahkan Rasulullah itu mulai perang pertama kali itu umur 54 baru mau perang. 54 baru berjihad. Sebelumnya belum ada jihad. Ya. Itu. Ya memang di Indonesia ini apa ya? Seperti itu ya. Jadi umur berapa sudah pensiun. Kalau tidak siap biasanya stres ya, stres mau ngapain, mau bingung kan begitu kan? Hah? Ya. Ya. Ya, itu adalah semua kesenangan kehidupan dunia. Yumata fihi bihi fiha tsumma yafna. Tapi semua itu akan musnah. Semua kesenangan-kesenangan yang tadi disebutkan itu akan musnah. Pertama wanita. Ya, wanita yang kita cintai lama-lama juga akan tua. Nah, kalau sudah tua tidak seperti muda dulu kan. Nah, tidak seperti ketika mungkin pengantin baru usia 25, 30. Nah, itu nanti kalau sudah umur itu akan apa? Fana juga. Bahkan akan mati juga. Ya, itu wanita.
Ya, wanita juga akan fana. Maka dunia itu fana. Ya, harta juga sama, uang juga sama, itu akan fana, akan hilang. Rumah juga nanti akan sama. Ya, 50 tahun ke depan, mungkin rumah kita sekarang kita tempati itu sudah apa? Sudah kuno zaman itu ya, sudah kuno. Kita sudah tidak ada. Wallahu, dan Allah indahu di sisinya husnul ma'ab, adalah sebaik-baik apa? Tempat kembali. Wa huwa jannah, yaitu surga. Jadi kenikmatan semua di dunia kita rasakan ini semuanya cuma sementara, fana. Ya. Bisa jadi kita yang meninggalkan nikmat atau nikmat yang meninggalkan kita. Cuman dua saja. Kenikmatan yang meninggalkan kita, berarti apa? Nikmatnya hilang sudah. Nikmat makan sudah hilang, ya kan? Kemarin tuh ada kisah, ini ada seorang ustadz, dia sudah 50 tahun ke atas, sudah pensiun, lagi enak-enaknya makan soto Banjar. Makan soto Banjar, tiba-tiba apa? Ada yang jatuh ke mangkoknya, berbunyi klutik. Dicari-cari apa gitu. Ternyata giginya sudah jatuh. Nah, itu sudah apa? Sudah diambil kenikmatan gigi itu sudah. Ya. Ya, jadi itu apa? Berarti kita masih hidup, kenikmatannya sudah diambil. Nah, itu baru satu. Nanti lama-lama juga akan giginya bisa hilang semua. Nah, apa yang kita miliki itu akan hilang. Punya uang banyak, ya, tapi sakit-sakitan. Tidak boleh makan ini, apalagi tidak boleh makan ini, padahal punya uang. Orangnya masih hidup, tapi kenikmatannya sudah tidak bisa dinikmati. Itu dunia. Dan kayaknya orang Indonesia itu lebih banyak mati karena kelebihan makanan daripada mati karena kekurangan makan. Iya enggak? Rumah sakit itu sakit kanker, sakit apa stroke itu karena apa? Bukan karena kekurangan makanan, kurang gizi, bukan. Tapi karena apa? Kelebihan. Makmur ini Indonesia, ini orang kaya-kaya. Jarang ada orang tuh mati karena kelaparan, kurang gizi, tidak ada kan? Itu. Nah, itu kenikmatan ada, uang ada, tapi apa? Kenikmatan sudah meninggalkan kita, hilang, sudah tidak bisa dinikmati. Ya. Kemarin juga ada pengusaha kaya, sering keluar negeri, keluar kota, ya. Tapi dia punya penyakit apa? Dia itu kalau tidur di spring bed tidak bisa tidur. Akhirnya kalau dia pergi kemana-mana, itu bawa tikar yang dari bambu, kan ada kan di Jawa itu, tikar yang kecil-kecil terus bisa digulung. Nah, kayak kloso itu. Jadi kalau dia luar kota naik pesawat itu yang dibawa. Kenapa? Kalau tidak tidur di tempat itu dia tidak bisa tidur, apalagi di hotel tidak bisa tidur. Ya, ini artinya apa? Orangnya masih hidup, tapi kenikmatan sudah meninggalkan. Dan kita mungkin sama. Kita nanti akan merasakan hal saat itu. Kita masih mampu punya uang nih, tapi untuk beli daging tidak boleh. Ini nanti apa namanya tekanan dan sebagainya. Itu. Nah, itu dunia itu seperti itu. Kenikmatan yang meninggalkan kita, atau kebalikannya, kita yang meninggalkan kenikmatan. Artinya apa? Kita yang mati terlebih dahulu. Itu dunia fana. Adapun di sisi Allah, maka nanti apa? Itu yang lebih baik. Tempat kembali yaitu jannah surga. Kalau di surga sudah, ya, maka hendaklah seseorang itu roghbah, semangat, ya, semangat untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya, gitu. Qul, katakanlah, ya, wahai Muhammad, kepada kaummu, a'unabbi'ukum, maukah aku beri kabar kepada kalian,
ya, bi khairin yang lebih baik min dalikum dari kenikmatan dunia tadi. Wanita, harta, emas, perak, tanaman, ada yang lebih baik dari itu. Ya. Qul a'unabbiukum, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, maukah aku beritahu kepada kalian yang lebih baik dari semua itu, lebih baik daripada syahwat tadi, yaitu lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa apa? Inda rabbihim, yaitu meninggalkan kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takwa itu lebih baik daripada semua tadi. Takwa, ya, khairun, ya. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu apa? Surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai. Nah, ini nanti kalau kita nanti mudah-mudahan semuanya masuk surga, kita nanti punya rumah di surga, di bawah itu ada sungainya. Ya. Hah? Sungainya kayak kaca. Ya Allah alam, karena dulu pernah diterangkan sungainya itu apa ya? Ya, sungai sampai nanti ya di kisah seperti apa gambaran sungai. Saya lupa ya. Sungainya sampai kerikil-kerikilnya kelihatan, ya kan? Bisa berenang di situ. Nah, ya, ada khomernya juga. Nah, khomer nanti dihalalkan ya. Khomer itu dihalalkan. Nah, tahu. Ya. Ya itu selamanya, nanti selamanya kan. Yaitu surga ini surga. Makanya kan dulu pernah kita sampaikan, satu orang itu bisa mendapatkan surganya seluas langit dan bumi, kan begitu ya. Satu orang bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Jadi seluruh dunia ini miliknya. Itu orang yang terakhir kali masuk surga, kan gitu. Dulu kisahnya gitu ya. Bahkan dikali lipatkan. Beda dengan dunia, kita di rumah sendiri aja merasa sepi ya. Sepi, ini tidak ada orang, istri tidak ada, anak tidak ada, padahal cuman berapa petak. Ini nanti di surga bukan hanya satu rumah, satu RT, seluruh langit, seluas langit dan bumi itu surga untuk orang yang terakhir kali masuk surga. Berarti luasnya surga itu tidak bisa kita bayangkan. Dan itu apa? Itu kehidupan yang kita itu disuruh untuk bersemangat. Semangat. Kehidupan bukan hanya saat ini saja. Saat ini itu kehidupan itu kadang-kadang capek, lelah, pusing, gitu kan? Apalagi pokoknya masalah-masalah itu kan ada aja di dunia ini. Nah, nanti akan ada suatu saat kita itu tidak ada masalah sudah, senang sudah. Tidak mikir pekerjaan, tidak mikir bagaimana besok cari uang, tidak pikir nanti istri bagaimana, anak gimana, tidak ada sudah. Kalau sekarang masih. Ya. Maka yang lebih dari syahwat-syahwat tadi yaitu jannatun, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina, yaitu khalidina itu kekal. Ya. Kekal itu apa? Tidak ada akhirnya sudah. Hah? Ya, kekal abadi selamanya. Sampai kapan? Ya tidak ada putusnya selamanya kok. Nah, kalau dunia itu ada umurnya, nanti ada kiamat masalahnya. Tapi kalau surga sudah masuk itu, akhirat itu tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada akhirnya. Akal kita tidak bisa menjangkau ya. Tidak ada akhirnya sudah. Akal tidak bisa menjangkau. Gitu. Fiha, di dalamnya, idza takhaluha, jika masuk ke dalam, mereka masuk ke dalam surga tersebut, ya, khalidina fiha wa azwajun, ada juga pasangan-pasangan, yaitu istri-istri mutahharatun yang suci. Jadi nanti di surga bukan satu istri, azwaj.
Azwaj itu lebih dari 2. Tidak apa-apa, di dunia cuma 1 ya. Di dunia 1 cukup 1. Tapi nanti di akhirat enggak, azwaj. Istri-istri, bukan cuma 1. Ya. Kalau di dunia tidak berani 2, cuma 1, nanti di akhirat lebih dari 2. Azwaj. Ya. Azwaj. Mutahharatun yang suci, minal haid, tidak pernah datang bulan. Tidak pernah haid. Oh, tetap bisa jalan di sana, tidak ada capek ya, tidak ada capek, tidak ada lelah. Apa? Ya, yang menjadi istri itu yang istri kita di dunia. Karena dia sholat, dia wudu, dia sabar, itu istri yang paling ya permaisurinya. Anda pun ya itu bidadari nanti. Nah, bidadari itu langsung diciptakan oleh Allah, belum pernah disentuh oleh siapapun. Dan tidak ada cemburu ya, tidak ada cemburu. Nah, apa? Itu semuanya kita semua, maka itu begitu. Allah itu sangat pemurah, Allah itu maha kaya, Allah itu sangat pengasih kepada kita, sampai-sampai Allah memberi balasan kepada kita seperti itu. Asal di dunia takwa. Itu aja. Takwa. Waktunya sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Waktunya puasa wajib Ramadan, puasa Ramadan. Waktunya zakat, dan menjauhi hal-hal yang haram. Ya, jadi artinya kita ini sebenarnya tidak modal apa-apa ya, tapi cuman modal tenaga, modal kerja keras, itu nanti mendapatkan semuanya. Ya, kalau kita itu dulu pernah kerja keras di dunia untuk mendapatkan gaji dunia, mendapatkan dunia, kita sudah capek lelah, ini mumpung kita sudah banyak yang pensiun ini kan, manfaatkan ini, manfaatkan, tinggal nunggu. Maka sambil nunggu itu ngisi bekal yang banyak, dicas yang banyak, kan begitu, ya, supaya timbangannya nanti kebaikannya lebih berat, gitu kan. Kemarin kan kebaikan 51, keburukan 49, cuman selisih 1, masuk mana? Masuk surga. 51 banding 49. Atau kebalikannya, kalau kebaikannya cuma 49, keburukannya 51, selisih 1, masuk mana? Masuk neraka. Ya. Wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci, yaitu tidak pernah haid dan yang lainnya, tidak keringat, tidak bau ketek atau yang lain, ya. Tidak pilek, tidak ingusan, ya. Pokoknya bersih. Hah? Apa? Oh, ada juga ya, tetap ada. Ya, karena di sini apa? Tidak disebutkan ini. Pernah dulu ya, pernah kita sampaikan tapi saya lupa. Siapa istrinya Asia, Fir'aun, nanti di surga. Fir'aun kan di neraka, istrinya kan di surga. Siapa suami Asia nanti? Hah? Kalau tidak salah dia mengatakan istri nanti Rasulullah ya. Telah sampaikan dulu. Ya, tapi nanti perlu dicalbi lagi. Ya. Atau ada orang yang meninggal dunia bujang, dia solehah. Terus ada wanita juga solehah meninggal dunia. Nah, itu nanti bisa jadi pasangannya. Nah, kan ada kan bujang meninggal dunia, ya kan? Masih bujang, belum nikah. Tapi juga ada perawan juga.
yang dia meninggal dunia dan belum nikah. Kalau sama-sama soleh kan nanti masuk surga. Nah, itu bisa jadi nanti mungkin saja bisa ketemu nanti jadi suami istri. Ya. Hah? Nah. Maksudnya belum nikah kan belum kawin? Hah? Oh zina maksudnya? Oh begitu. Oh iya. Ya belum nikah tapi pernah kawin. Ya nanti ditimbang amalannya ya, ditimbang. Karena zina itu kan dosa besar. Tapi kalau dia bertaubat kan diampuni. Dia bertaubat sebelum meninggal dunia, bisa diampuni. Nah, nanti di akhirat disiksa atau tidak? Bisa disiksa juga bisa tidak. Karena itu dosa selain syirik. Ya. Sudah isya kah? Oh yalah kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.